تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat berarti Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang sampai hari ini masih menjamin untuk kita nikmat sehat dan keamanan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita mampu melangkahkan kaki kita untuk hadir ke masjid ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak ada seorang pun yang mampu untuk menunaikan ibadah ini kecuali karena kehendak Allah, kekuatan dan daya upaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan ketika kalimat adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah, bahwasanya tidak ada manusia memiliki kekuatan, daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk untuk kita hadir dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kepada kita afiah, masih memberikan kepada kita umur panjang. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kondisi kita dalam keadaan damai dan tentram. Dan begitu besar nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan nikmat-nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas sekecil apapun nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Kaum muslimin, jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan kalau seandainya kota tempat kita tinggal ini diisolir, diblokade, tidak ada yang memperhatikan kita. Bisa kita bayangkan kalau negeri tempat kita tinggal ini, masjid tempat kita beribadah ini, di atasnya berlalu lalang jet-jet tempur yang akan siap membombardir. Kita bayangkan kalau seandainya kita pulang dari masjid ini, rumah tempat kita tinggal puing-puingnya, dan di situ bercampur dengan orang tua kita, jasad mereka, istri tercinta kita, anak-anak kita. Kaum muslimin, jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadaan yang kita bisa bayangkan untuk saudara-saudara kita, keluarga kita di negeri Palestina. Di kota, di negeri Masjidil Aqsa, negerinya para nabi. Kaum muslimin, jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana jeritan dan tangisan anak-anak yang tidak berdosa karena ulah dan perbuatan dari tangan-tangan Zionis Yahudi. Kaum muslimin, jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa yang mereka alami,
kejadian-kejadian yang semisal seperti ini dapat kita jadikan sebagai bahan renungan bagi kita. Selain kita mengambil langkah-langkah nyata untuk membantu meringankan beban-beban saudara kita. Kaum muslimin, jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Di antara renungan yang harus kita ambil, kita jadikan pelajaran dari peristiwa-peristiwa seperti ini menunjukkan bahwasanya yang pertama, permusuhan orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin dan Islam itu amat besar. Dan hal itu tergambar, telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yang mulia, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah merasa ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti jejak-jejak mereka. Mengikuti pola beragama mereka, cara beragama mereka. Ini gambaran yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Selamanya mereka tidak akan pernah ridha. Mungkin kita berpikir bahwasanya jeritan dan tangisan yang ada di kota Gaza, di negeri Palestina, sekedar peperangan beralasan politik dan yang lainnya, ketahuilah semua itu mereka tidak lakukan. Yahudi, Zionis Yahudi tidak melakukan kecuali karena saudara-saudara kita mengikrarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terlepas apa yang memicu peperangan itu terjadi, ulah Hamas atau yang lainnya, namun peperangan telah bergejolak. Maka motivasi utama mereka yang membuat mereka melakukan tindakan yang tidak beradab seperti itu semata-mata karena saudara-saudara kita, keluarga kita mengikrarkan kalimat yang mulia, kalimat yang membedakan antara orang Islam dan orang kafir, kalimat yang dengannya seorang akan dibukakan baginya pintu surga. Kaum muslimin, jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, hal yang kita dapatkan, kita lihat dari pernyataan-pernyataan mereka. Di antaranya, tokoh-tokoh mereka mengatakan bahwasanya warga Palestina tidak ubahnya seperti kecoak-kecoak yang harus dienyahkan dari permukaan bumi. Demikian juga sebagian yang lain mengatakan bahwasanya ibu-ibu, para wanita di negeri Palestina harus dibombardir, dimusnahkan, dibunuh agar tidak lahir dari rahim-rahim mereka ular-ular kecil menurut anggapan mereka. Dan pernyataan-pernyataan lain yang menunjukkan bagaimana permusuhan mereka terhadap kaum muslimin, permusuhan mereka terhadap Islam. Yang kedua, kaum muslimin, jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, kita menyuarakan sebagai bentuk pembelaan kita terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Kita menolak kezaliman yang dilakukan, yang dipropaganda oleh orang-orang luar Islam, Zionis Yahudi dan yang lainnya. Tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan kita berusaha untuk merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak akan mungkin kita menyuarakan, membela saudara-saudara kita di Palestina. Tidak akan mungkin kita menolak kezaliman yang terjadi terhadap saudara-saudara kita di sana. Sementara di sisi lain kita masih hanyut dan tenggelam dengan cara-cara mereka. Bayangkan kaum muslimin yang menyuarakan aksi, demonstrasi dan yang semisalnya di jalan-jalan. Mereka yang berteriak untuk mengumpulkan dana-dana kaum muslimin untuk membantu saudara-saudara kita di negeri Palestina. Tapi tidak sedikit di antara mereka yang melalaikan dan mengabaikan kewajiban mereka. Entah mereka tidak sholat berjamaah, bahkan ada di antara mereka yang tidak sholat sama sekali. Kemudian kemenangan yang seperti apa yang kita harapkan kalau demikian adanya? Orang-orang yang berteriak untuk memboikot Zionis Yahudi, berteriak untuk memberikan perlawanan terhadap mereka, pembelaan terhadap warga Palestina, sementara kita tidak menegakkan hak-hak Allah yang merupakan kewajiban kita terhadap diri kita, terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepada diri kita. Berapa banyak dari kaum muslimin
yang menyuarakan untuk membela saudara-saudara Palestinanya. Sementara mereka masih mengidolakan para bintang sepak bola Yahudi dan yang berbangga dengan keyahudiannya. Bagaimana mungkin kemenangan kaum muslimin akan Allah wujudkan kalau ternyata masih banyak di antara kaum muslimin yang mengidolakan para aktor-aktor kafir Yahudi. Tidak cukup dengan lisan, namun butuh praktek nyata. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan saudara-saudara kita dan akan mengijabah doa-doa kita lewat lisan kita, tulisan tangan kita di media-media sosial, sementara kita masih mengikuti cara-cara mereka, pola-pola mereka, dari cara berakidah kita, cara bermanhaj kita, cara beragama kita, berpenampilan kita. Bagaimana mungkin Allah akan berikan pertolongan kepada kita? Kaum muslimin, jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Renungan yang ketiga, yang masih ada kaitan yang kedua, bahwasanya tidak akan mungkin semua ini akan hilang, akan Allah angkat kecuali kita kembali kepada agama kita yang murni. Nabi SAW telah mengatakan bahwasanya umat Islam akan jadi bulan-bulanan. Umat Islam akan ditindas dari berbagai arah dan berbagai sisi. Nabi SAW mengatakan, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat di luar Islam mengerumuni kalian kaum muslimin seperti orang-orang yang lapar mengerumuni sebuah nampan, sebuah wadah yang berisi makanan. Wakala bin Qaim, lalu seorang bertanya kepada Nabi SAW, wa min qillatin nahnu yawma idzin, apakah jumlah kami pada saat itu sedikit? Bal antum yawma idzin katsir, bahkan jumlah kalian pada kali itu cukup banyak. Walakinnakum usa'un kabusa'is. Akan tetapi kalian tidak ubahnya seperti buih yang terombang-ambing oleh arus, yang tidak memiliki kekuatan. Kenapa? Karena tidak memahami dan mengerti, tidak mengamalkan isi dan kandungan dari ajaran yang benar, ajaran Islam. Nabi SAW memberikan solusi. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u anha hatta tarji'u ila dinikum. Nabi SAW memberikan solusi. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Dan kehinaan itu tidak akan dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kalian kembali kepada agama kalian yang murni. Percuma kita berteriak, kita memboikot produk-produk Yahudi dan yang lainnya, sementara masjid begitu indah dan cantik secara fisik, namun isinya kosong melompong. Inikah kemenangan yang kita harapkan? Demikian besar harapan kita, doa-doa kita diijabah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, sementara kerja nyata dari kita agar doa dan harapan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala kita tidak wujudkan. Kita perhatikan masjid-masjid kaum muslimin yang berharap kemenangan dari sisi Allah Azza wa Jalla, yang berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan dan mengembalikan negeri Palestina kepada kaum muslimin. Tapi masjid-masjidnya kosong. Tidak diisi kecuali orang-orang yang sudah tinggal hitungan hari untuk berpisah dengan dunia ini. Di mana anak mudanya? Di mana generasinya? Apakah generasi yang seperti ini yang akan dimenangkan Allah Subhanahu wa taala? Demi Allah tidak akan terjadi. Kaum muslimin, jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperhatikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemenangan kepada kita. Bukan sekedar bercerita, bukan sekedar berteriak tanpa usaha yang nyata, tanpa usaha yang jelas, tanpa upaya. Berdoa hendaknya kita barengi dengan usaha kita, dengan usaha nyata kita. Di antaranya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin Allah akan berikan kemenangan kepada umat ini, kepada umat Islam, kecuali mereka kembali kepada agama mereka dengan baik. Kecuali kembali kepada ajaran yang murni. Tidak akan pernah dijayakan umat Islam ini kalau ternyata masih ada orang-orang yang kemerdekaan berfikirnya diperbudak oleh benda-benda mati. Masih meminta kepada selain Allah. Tidak akan pernah jaya umat Islam ini kalau mereka
bertolak belakang dengan ajaran yang pernah diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperhatikan hal-hal demikian, agar Allah memberikan kemenangan atas kita dan atas kaum muslimin seluruhnya. Hadza ma aqulu lakum fastaghfirullaha aladzim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Renungan yang keempat, dan kita cukupkan dengan keempat ini. Bahwasanya perang di Palestina telah bergejolak. Kita abaikan apa yang memicunya. Kita tinggalkan perselisihan yang terjadi terkait dengan dimulai oleh Hamas dan yang lainnya, karena tindakan mereka keliru. Jelas ini menyalahi. Kita belum punya kekuatan. Jangan sampai mulai peperangan sebelum kita mulai memiliki kekuatan yang penuh. Tindakan mereka keliru dan sudah diingatkan oleh para ulama. Namun yang harus kita perhatikan, perang sudah terjadi. Perang sudah berkecamuk. Maka yang harus kita perhatikan adalah tindakan nyata dari kita. Apa upaya kita? Maka upaya yang terbaik bagi kita, kita dukung pemerintah kita untuk bisa menyuarakan dengan lantang di forum-forum internasional untuk bisa mengadakan gencatan senjata di antara kedua kubu, agar tidak berjatuhan korban yang lebih banyak lagi. Kurang dari 1 bulan ini sudah lebih dari 9.000 nyawa yang telah melayang, bahkan ribuan yang terluka, dan kebanyakannya adalah dari kalangan wanita dan anak-anak yang tak berdosa. Maka oleh sebab itu kewajiban bagi kita, tanpa harus melakukan dan melalui cara-cara yang diwariskan dari mereka, orang-orang Yahudi, entah itu dengan demonstrasi dan semisalnya. Yang paling utama kita minta kepada para penguasa, para pemerintah, lewat diplomatnya, untuk melakukan negosiasi agar terjadi perdamaian di antara mereka. Kemudian bagi yang punya kemampuan dari sisi finansialnya, bisa mendukung dan menginfakkan harta terbaiknya untuk membantu saudara-saudara kita. Sungguh saudara-saudara kita di Palestina sedang didera krisis yang sangat dahsyat. Diblokade secara besar-besaran, sehingga makanan, minuman sulit mereka dapatkan. Listrik hingga obat-obatan. Bisa jadi 1 rupiah yang kita sumbangkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, itu akan berubah nanti pada hari kiamat menjadi perisai yang dapat menghalangi kita dari panasnya api neraka. Kita membantu saudara-saudara kita menurut kemampuan kita. Tidak mesti kita harus turun medan jihad. Banyak cara, banyak kemampuan yang harus kita kerahkan. Yang tidak memiliki finansial, tidak memiliki harta, maka jangan lupakan saudara-saudara kita dalam doa-doa kita. Ingat, Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan pasukan kecil untuk melawan pasukan yang besar dan meluluhlantahkan pasukan yang besar dengan sebab doa-doa hamba-hamba Allah yang taat beribadah di sepertiga akhir malam. Sudah berapa kali kita mendoakan saudara-saudara kita? Bukan sekedar di media-media sosial. Yang paling utama, ketika kita sujud tanpa harus diumbar dan disebarkan, disampaikan kepada manusia, kita ikhlaskan niat kita karena Allah. Jangan kita abaikan dan remehkan senjata doa ini. Itu saudara-saudara kita. Kita ikhlaskan karena bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara kita dan keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang senantiasa peduli terhadap saudara-saudaranya, minimal yang tidak mampu dengan apa saja, minimal dia punya doa dari jarak yang begitu jauh ini untuk saudara-saudaranya di negeri Palestina sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kemenangan untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kezaliman yang mereka dapatkan. Ala sallu wa sallimu kama amara Allah Ta'ala wa qala min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iris sahabati ridwanhum ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afin fi Filastin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma wahhid sufufahum wajma' kalimatahum wasabbit qulubahum wa aqdamahum ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika bil yahudil kafaratil musyrikin al mulhidin. Allahumma 'alaika bihim. Allahumma anzil min fawqi ru'usihimul 'adzab wa zalzilil arda min tahti aqdamihim. Allahumma mazzik sufufahum. Allahumma mazzik sufufahum wa shattit samlahum ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika bihim. Allahumma harriril aqsa min aidil yahudil kafaratil mulhidin. Allahumma harriril aqsa min aidil yahudil kafaratil mulhidin. Allahumma 'alaika bihim ya rabbal alamin ya qawiyyu ya aziz. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.